رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. Nanti yang mau nanya langsung angkat tangan aja biar ada urutannya di situ ya. Pertama saya jawab dulu. Kemarin itu ada yang tanya. Nah, ini ada yang bertanya bagus ini. Kan di Daras di awal-awal itu saya memberikan tentang madarikul ulum. Maksudnya di saat akal kosong akan pengetahuan lalu akhirnya mengetahui sesuatu, itu pintunya setidaknya ada tiga. Ada uh, tiga mudrik yang membuat ulum itu ada di zihin kita. Yang pertama itu imma karena hawas. Hawas itu hawas zahir ya, 5 hawas itu. Atau imma karena khobar. Nah, yang khobar juga udah saya tahkikan ya. Khobar yang dimaksud itu apa? Ya, khobar yang dimaksud di situ bukan dengar suara, tetapi nangkap makna dari suara. Karena kalau sebatas dengar suara atau hawas kita menangkap ada objek suara yang ditangkap sama pendengaran, maka itu nanti masuk madarikul ulum yang his atau hawas. Sedangkan kalau misalnya khobar itu adalah ada suara, suaranya punya wadah. Nah, nanti mungkin setelah pertemuan ini kalian akan mendapatkan pemahaman atau penjelasan tentang wadah. Intinya lafadznya udah dibentuk sedemikian rupa, ditempelkan makna. Nah, penangkapan makna dari suara itulah akhirnya yang alan-alan penangkapan makna dari suara itulah akhirnya yang membuat membuat ilm itu ada di dalam zihn kita. Oke, itu khobar. Terus nazar. Nazar itu yang tartib umur ma'lum, itu dinamakan dengan nazar. Tentang khobar, ada pertanyaan, apakah khobar juga bisa diterima melalui tulisan seperti surat atau teks? Bisa. Nanti di depan kalian akan masuk ke dalam pembahasan dalalah. Dalalah di sana itu ada dalalah lafziyah, ada dalalah ghair lafziyah. Nah, salah satu ghair lafziyah itu adalah tulisan itu sendiri. Ghair lafziyah, tidak ada suara, tetapi bentuk ukiran tertentu, dari ukiran itu nanti menghasilkan suara tertentu. Nah, dari itulah akhirnya dia menyampaikan makna. Oke, seperti itu. Itu berarti bisa, cuman dengan jalur tertentu. Karena bagi orang yang tahu ukiran itu maksudnya apa, maka dia akan bisa menangkap makna. Bagi orang yang nggak tahu, ya dia nggak akan menangkap makna, sehingga akhirnya tidak ada ilm di dalam zihinnya. Oke, itu kemarin yang nanya itu. Terus ada juga, ada 2 atau berapa kemarin yang nanya di chat. Sebentar ya. Di chat ada yang bertanya tentang di daras pertemuan awal-awal saya ada sedikit menyinggung atau ada membawa istilah namanya umur ammah. Apalagi waktu tentang bahas ini ya taqaddum bil illah. Nanti di dalam salah satu pembahasan umur ammah ada pembahasan illah ma'lul. Terus nanya umur ammah itu apaan? Yaitu intinya umur ammah itu adalah salah satu perangkat yang harus dipenuhi atau harus dipelajari untuk memperdalam ilmu kalam. Kayak gitu. Jadi ilmu kalam itu perjalanan panjang. Ilmu kalam itu sebenarnya perjalanan panjang untuk kita menetapkan Tuhan. Seperti itu, untuk menetapkan Tuhan. Dan mensucikan Tuhan. Setelah kita menetapkan Tuhan, lalu kita sucikan. Seperti itu. Nah, salah satu perangkat yang harus dikuasai atau dipelajari itu adalah ilmu yang bernama murammah. Baru nanti ada ilmu lain yang bernama makulat. Seperti itu. Dan ilmu umur ammah dan ilmu makulat itu juga termasuk dalam
jajaran ilmu yang akan kita pelajari di depan nanti, seperti itu. Maka program musalsal jangka panjang ini dimulai dengan mantik, nanti setelahnya insya Allah akan dilanjutkan dengan ada bahas, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ilmu wada, selanjutnya dilanjutkan dengan ilmu balaghah, ilmu bayan lebih tepatnya. Terus setelah itu baru umur ammah makulat, itu baru bisa masuk ilmu kalam hatta yang mubtadi sekalipun. Mubtadi itu maksudnya ilmu kalam yang awal banget sekalipun, seperti itu. Terus nanyakan tentang takodum, asbabut takodum. Kita kan ada melihat di situ hukum mempelajari ilmu mantik yang tercampur dengan aqaid falasifah itu ada haram, ada wajib yang bagi ayu ulama, waqala qaumun yang bagi ayu ulama, ada waqalatul masyhuratus sahihah, yang benar itu adalah jawazul kamil qariha kan. Itu asbabut takodumnya apa? Nah, salah satu asbabut takodum itu ada yang dinamakan dengan ketiadaan takodum. Itu yang biasa dikenal dengan wada. Asbabut takodum bil wad'i. Bil wad'i itu para ulama nggak memasukkan dia sebagai asbabut takodum. Kenapa? Karena dengan wada berarti nggak ada yang dikedepankan dan nggak ada yang diakhirkan. Kebetulan seorang musonif membuat dengan mentatib itu duluan. Seperti itu. Berarti nggak ada aspek apa-apa. Seperti itu. Terus juga sunnah. Kenapa kok dihidupkan sunnah daripada kitab? Juga sama-sama wada. Wada itu maksudnya adalah tergantung si wadinya mau netapin apa yang duluan, seperti itu. Beda dengan hasar. Oke, makanya hasar itu ada wada. Kenapa dia sebab takodum gak ada wada? Dikarenakan takodum itu kan berarti ada yang dikedepankan, ada yang dibelakangkan. Nah, sejatinya bil wad'i itu gak ada yang dikedepankan, gak ada yang dibelakangkan. Cuman si wadi itu menetapkan saja ini awal, ini akhir tanpa ada aspek tertentu. Oke, itu selesai tadi. Selesai pertanyaan-pertanyaan yang ada yang nanya saya langsung. Oke, berarti pertama dari saudara siapa? Alvin ya? Dipersilakan. Waalaikumsalam. Alan. Suaranya kecil banget, suaranya bisa dibentarin nggak? Atau dideketin mikrofon? Suara antum kecil banget. Terkait tentang maudhu ilmu mantik. Bentar, biar saya pakai headset. Ini suaranya memang padahal udah full ini suara ini saya. Oke, gimana, Alvin? Terkait dengan maudhu tentang bagaimana maklum tasdik dan tasawur sampai pada sekarang majhul. Tasdik, tasawur. Maudhu masih memantik. Benar-benar suara antum kecil banget, kayak mendelep gitu, tenggelam. Bentar ya. Atau saya yang salah, apa memang? Oke, coba. Oke. Halo? Ya. Terkait dengan maudhu ilmu mantik. Maudhu ilmu mantik. Kenapa? Nah, kan di maudhu itu bagaimana maklum tasawur dan tasdik itu sampai kepada perkara majhul. Ya. Itu emang perkara majhul itu bisa dibagi kepada majhul tasawur dan tasdik, bukan dia perkara yang tidak diketahui. Perkara yang tidak diketahui itu ada yang berbentuk mufrad, ada yang berbentuk tasdiki. Rasanya banyak statement-statement di luar sana yang kita nggak tahu. Itu berarti masuk pada majhul tasdiki. Kayak contoh yang saya beri itu kan, contoh yang saya beri tentang apa itu contoh yang di awal-awal saya beri itu, masih ingat nggak? Yang kopi buat kopi itu hitam. Hitam itu gelap gitu ya. Iya. Ya udah, dia nggak memiliki maklum akan kopi itu gelap. Seperti itu. Jadi itu nanti masuk ke dalam majhul
pasti. Dan semua statement apapun, misalnya penghukuman orang dihukumkan sebagai apa, ya kita nemu kenal atau ketemu orang random di jalan, nggak tahu siapa dia, atau kita tahu tapi kita nggak tahu dia baik atau nggak baiknya. Nah, berarti kita nggak tahu akan dia baik atau tidak baik. Itu ketidaktahuan yang tasdiki namanya. Tapi kalau tidak tahu dia itu apa, baik itu apa, kayak gitu misalnya, itu namanya ketidaktahuan yang berbentuk tasawur. Ya, jelaskan. Oke. Ada lagi nggak? Ini sebenarnya mungkin agak mulakbat di istilah Indonesia, Ustaz. Ya, oke. Benar. Masuk akal itu memang istilah Indonesia yang agak campur. Banyak istilah Indonesia itu yang agak mulakbat. Kita saat pertama belajar nahu aja, kita harus memahamkan dulu kalimah. Itu ada kalimah bahasa Indonesia, ada kalimah bahasa Arab misalnya kan. Waktu dikatakan kitabun, itu kalimah. Kita akan bingung itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, kitab kok kalimat? Padahal maksudnya kalimah bahasa Arab. Itu berarti ada terjadi saat perpindahan bahasa itu, maknanya itu ada terjadi pergeseran makna saat perpindahan bahasa. Oke, tadi kenapa dengan masuk akal sama tidak masuk akal? Untuk masuk akal itu berarti suatu hal yang akal bisa membayangkan itu Masuk akal. Semuanya itu masuk akal. Benar. Gitu, tapi diksi Indonesia bukan dikatakan dengan masuk akal itu. Jelas nggak? Masa kalau kita ngomong diksi Indonesia, kalau ngomongnya diksi Arab itu semua masuk akli, itu semua hukum akli semua. Tapi kalau Indonesia kita katakan itu masuk akal, orang akan bingung. Misalnya ada dikatakan, dia bisa terbang kayak gitu, dari Indonesia ke Mesir atau dari Indonesia ke Mekah bisa terbang kayak gitu. Terus kalau lalu kita ngomong masuk akal aja sih, itu orang akan nggak terima itu, masuk akal di mananya kayak gitu. Karena diksi Indonesia punya pergeseran makna dengan arti masuk akal. Padahal masuk akal diksi Indonesia itu maksudnya adalah tidak masuk adat dalam hukum adi, maksudnya dalam hukum adi. Tapi kalau misalnya orang terbang, orang bisa belah lautan, orang bisa belah belah bumi, misalnya orang bisa belah bulan, itu dalam diksi ilmu kalam itu akli semua itu. Akli itu maksudnya adalah ya itu masih masuk sanubari kita. Baru yang tidak masuk akal diksi ilmu kalam atau diksi ilmu mantik itu istima'un nafidain, itu baru nggak masuk akal. Istima udiddain itu baru nggak masuk akal. Oke, itu bagus pertanyaan itu tadi, mentahkik. Lagi, Ustaz. Oke, gimana? Tentang pembagi itlaqat ilmu itu ada banyak, salah satunya idrakul mutlak. Apakah idrakul mutlak itu termasuk dalam tasawur juga, Ustaz? Ya, benar. Idrakul mutlak mencakup tasawur, mencakup tasdik, mencakup semua. Tahu apapun tahunya itu namanya idrak mutlak. Baik tahu yang berbentuk tasawur atau tahu yang berbentuk tasdik atau tahu yang berbentuk zon, waham, syak dan seterusnya. Nanti di depan ada pendetailan tentang itu. Cukup. Ya, kapan? Oke, tadi yang selanjutnya siapa itu? Namanya MP apa ini? Mustafa. Oh, Mustafa. Siapa namanya? Mustafa. Oke, ahlan Mustafa. Baik, Ustazi. Jadi, Anda mau nanya tentang pertemuan pertama yang kemarin itu tentang masalah itlaqul ilmi. Ya. Yang ilmu itu kan bisa diarahkan ke idrak mutlaqan atau mutlaqul idrak kan, yang kita nilai dengan usul surut syai'. Izin. Surut syai' izin. Jadi Anda mau nanya tentang syai' di sini, syai'-nya itu. Apakah termasuk idrak juga kalau kita mentasawurkan juz'u syai' atau juz'u syai' itu adalah syai' itu sendiri atau gimana, Ustaz? Ya, masuk idrak juga sama. Jadi syai' di situ maksudnya adalah al-ma'lum itu sendiri.
Nah, itu nanti di ilmu makulat ada saya singgung juga kayaknya di pertemuan itu. Di ilmu makulat ada khilaf panjang tentang mengatakan ilmu itu adalah apakah hubungan antara suatu di luar masuk ke dalam akal ataukah suatu mahiyah tersendiri yang lahir di dalam akal atau dan seterusnya lah seperti itu. Tapi alat kulihal juzuk-juzuknya itu juga masuk ke dalam mudrok. Mudrok itu berarti al-ma'lum. Apapun yang dikenal. Oke. Maaf. Siap. Pan. Udah. Hari yang selanjutnya ya. Siapa itu selanjutnya tadi? Ya, Alan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Anda ingin bertanya tentang pada makna ilmi juga Ustaz, makna ilmu. Makna ilmu, oke. Anda pernah dengar bahwa makna ilmu ini bukan hanya sebatas 6 ini aja Ustaz. Bukan hanya sebatas namun yang 6 yang Ustaz. Oh iya, banyak. 6 itu yang paling masyhur aja. Banyak itu, ada yang sampai 12, sampai lebih. Itlaqul ilm itu. Oke, terus? Jadi pertanyaannya Ustaz, kenapa yang dipaparkan cuma 6 aja? 6 itu yang kita butuhkan untuk saat ini saja dulu. Gitu. Dan yang paling sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari di masail-masail ilmu. 6 itu. Misalnya mutlaqul idrok itu adalah ilm yang ada di ilmu mantik. Jadi mantik waktu dikatakan al-ilm itu mutlaqul idrok, mencakup tasawwur, mencakup tasdik. Misalnya at-tasdik al-yaqini itu adalah ilm yang kita temukan di dalam ilmu kalam. Seperti itu. Jadi dalam ilmu kalam waktu dikatakan ma'rifah atau memiliki ilm itu adalah idrok. Jadi mutabi al-waqi nasya'id dalil itu tasdik yaqini maksudnya. Misalnya ilm yang bermakna masail atau ilm yang bermakna idrok tilkal masail itu adalah ilm yang di saat semua ilmu didefinisikan. Saat ilmu didefinisikan dengan kata-kata ma'rifatu kada atau al-ilmu bikada seperti itu. Oh, itu berarti idrok tilkal masail. Tapi kalau masail ilmu didefinisikan, masail maksudnya fan ilmu ya. Ilmu udah menjadi fan tertentu seperti ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu mantik ini itu namanya fanul ilm. Nah, fanul ilm itu kalau diartikan sebagai masail biasa ya kaedah-kaedahnya itu sendiri, ilmu itu sendiri. Gitu. Terus misalnya yang terakhir yaitu al-malaka al-hasilah min idrak tilkal masail. Itu ilm yang selama ini kita waktu bilang hadhi alimun bikada, hadhil ulama misalnya. Ini adalah seorang ulama. Ulama itu adalah jamak daripada alim. Alim itu adalah isim fa'il yang memiliki sifat ilm. Ilm yang dimaksud itulah itu. Yang memiliki malakah hasilah min idrak tilkal masail. 6 itu yang sering ditemukan. Adapun kalau mau perluasan itu ya yang lainnya, tapi itu yang akan jarang kita temukan. Bahkan kalau yang lebih sering lagi itu hanya 3 biasanya. 3 aja. Jadi alasannya itu ya, alasannya kenapa 6 itu saja yang kita pakai, karena itu yang kita sering temukan dan itu terpakai di perjalanan panjang kita menuntut ilmu. Apapun ilmunya, ini saya katakan apapun ilmu. Oke. Siap, Afan. Siapa itu seterusnya? Urutan seterusnya siapa ini? Silakan langsung. Hanifah. Oh. Alan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Alan. Izin bertanya Ustaz langsung ya. Ya, ya. Jadi kan kemarin ada penjelasan tentang tasdik dan tasawur. Bahwasanya kalau tasawur itu bila hukmin, kalau dengan tasdik adalah bihukmin. Idrok bihukmin, idrok bila hukmin. Yang saya tanyain, fi'il amr, misalnya kata kum, ini termasuk tasdik atau bukan Ustaz? Fi'il amar, oke, kenapa? Termasuk tasdik kah? Fi'il amar itu nanti ada yang itu nanti khilaf ya tentang fi'il amar itu. Khilafnya dalam artian gini. Nanti waktu kita masuk ke dalam awal pembahasan tasdikot, itu kan pintu pertama pembahasan tasdikot ada namanya adalah qadiyah. Nah, qadiyah itu nanti didefinisikan dengan mahtamal sidq wal kadzdzab.
Kayak itu. Nah, terus ada kata-kata lidzatihi. Nah, lidzatihi itu mau mengeluarkan fi'il amr, fi'il apapun itu yang dia itu memiliki ihtimal sidq dan kadzib itu bukan lidzatihinya. Nah, sehingga dari jalur ini mengatakan fi'il amr itu nggak tasdik. Dia itu masih masuk ke dalam tasawurat karena nggak ada penghukuman apa-apa. Justru inti dari fi'il amr itu untuk membuat orang itu mendatangkan hukum. Makanya akhirnya fi'il amr, tolab, kan kita biasa kenalnya dengan tolab ya. Tolab itu dinamakan insya kalau di dalam ilmu ma'ani. Kita kan di dalam ilmu ma'ani itu nanti ada pembahasan awal itu al-insya wal khabar. Gitu. Kenapa tolab dinamakan dengan insya? Karena inti daripada tolab itu adalah munsyi'un nisbah. Oh, berarti nisbah belum ada di situ. Kalau misalnya nisbah belum ada, berarti tolab itu tidak ada, tidak tasdik. Gini. Ini yang tulisan kelihatan nggak? Nih, saya coret-coret nih. Oke, siap. Jadi gini, kan tadi fi'il amar. Fi'il amar itu salah satu dari insya ya. Insya itu nanti ada beberapa. Nanti di dalam awal ilmu ini, kita nanti akan mempelajari ada yang dinamakan dengan khobar, ada yang dinamakan dengan al-insya. Gitu. Nah, waktu dikatakan tasawur sama at-tasdik. Nah, tasdik itu adalah al-idrak bihukmin kan? Al-idrak bihukmin. Nah, hukum ini berarti maksudnya apa? Wuku' nisbah. Wuku' nisbah. Wuku' nisbah antara apa? Wuku' nisbah antara maudhu sama mahmul. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan hukum. Oke. Maka untuk sesuatu yang tidak ada nisbah, berarti misalnya ya, laisa fihi nisbah, maka tidak dinamakan dengan tasdik. Kalau laisa fihi nisbah, maka bukan tasdik. Lawyer tasdik dia. Oke, jadi pendekatannya jauh ya untuk kita katakan tolab itu bukan tasdik. Nah, tolab itu salah satu anggotanya insya. Nah, insya ini memiliki beberapa, salah satunya adalah tolab. Nah, di sini biar salah satu share juga. Kenapa insya dikatakan insya? Karena inti daripada insya itu adalah munsyi'un nisbah. An-nisbah. Munsyi'un nisbah. Misalnya gini, saat kita nyatakan, jadi tasdik itu kan pengetahuan. Tasawur itu pengetahuan. Tasawur, pengetahuan yang berbentuk tasawur, saat disuarakan, maka suaranya dinamakan dengan lafaz mufrad. Tuh, dipahami WP itu. Tasawur itu pengetahuan, maka jangan sampai salah paham. Saat ditanyakan, apa contoh tasawur? Contoh tasawur itu bukan pulpen, bukan peci, bukan pintu, bukan rumah, bukan. Itu semua suara. Adapun contoh tasawur itu adalah pengetahuan akan apa itu pulpen, pengetahuan akan apa itu rumah, pengetahuan akan apa itu pintu, dan seterusnya. Itu tasawur. Nah, saat pengetahuan berbentuk tasawur itu disuarakan, maka suaranya dinamakan dengan lafaz mufrad. Oke. Tasdik juga pengetahuan, mengetahui rumah itu besar, mengetahui rumah itu bagus, mengetahui pulpen itu mahal, mengetahui HP itu canggih, seperti itu. Itu semua pengetahuan, itu namanya tasdik. Tasdik saat disuarakan namanya qodiyah. Tasdik saat disuarakan namanya qodiyah. Nah, berarti suara dari tasdik itu qodiyah. Misalnya ada suara gini, koma Zaidun misalnya. Nah, ini kan berarti ada nisbah antara zat yang bernama Zaid, dengan pengetahuan kita akan zat bernama Zaid, dengan pengetahuan kita akan suatu pekerjaan yang bernama qiyam. Terus diwukukan nisbahnya, terjadilah tasdik. Tasdiknya disuarakan, berbunyilah koma Zaidun. Nah, berarti apa? Berarti di dalam ini sudah ada nisbah. Sudah ada nisbah di sini. Di dalam ini sudah ada nisbah. Nah, lafaz yang mengkabarkan akan adanya nisbah dalam sebuah pengetahuan, itu lafaznya dinamakan dengan khobar. Makanya akhirnya qodiyah nama lainnya adalah khobar atau mukhbirun nisbah. Nah, sedangkan kalau misalnya pernyataan kum, ini kan merintah.
Mukhotob kita udah berdiri atau belum? Mukhotob kita itu. Waktu kita ngomong kayak ini. Belum. Gitu ya. Jadi waktu kita bilang kum, kita tahu mukhotob kita belum melakukan nisbah antara dia dan berdiri. Justru dengan adanya perkataan ini, akhirnya membuat dia mendatangkan nisbah antara dia dan berdiri. Seperti itu. Makanya akhirnya kalimat ini dinamakan dengan insya atau munsyiun nisbah. Agar orang mendatangkan nisbah. Akan namanya insya kalau dalam ilmu ma'ani itu nanti. Nah, berarti kum itu belum ada nisbah di dalamnya. Belum ada nisbah antara qiyam dan anta. Kan fa'ilnya kum itu anta kan? Nah, belum ada nisbah antara qiyam dan anta. Kalau belum ada nisbah, maka masuk ke sini. Kalau misalnya dia belum ada nisbah, maka tidak masuk ke dalam tasdik. Itu pendekatannya seperti itu. Yang penting paham runtutannya, kenapa dia enggak tasdik dan seterusnya. Oke, seperti itu, Hanifah. Oh, iya Ustaz, saya paham. Tapi saya punya pertanyaan lagi, boleh ngajuin Ya, lagi? Alan. Pengertian saut kemarin kan sautun mustamilun ala ba'di huruf Pengertian hijaiyah. lafaz. Oh, maaf ya. Pengertian lafaz adalah Oke. sautun mustamilun ala ba'di huruf hijaiyah. Yang Oke. jadi pertanyaan saya, apakah huruf hijaiyah yang dimaksud di sini itu yang ada di manusia saja atau yang di hewan atau suara-suara yang bukan itu juga termasuk? Intinya suara yang keluar dari makhraj. Kan kayaknya saya udah mentandi juga itu. Suara yang keluar dari makhraj. Makhraj itu maksudnya di tenggorokan ini ada yang namanya pita suara. Disitulah bisa getaran itu akhirnya menghasilkan suara. Karena suara itu kan masuknya itu gelombang. Kalau di dalam ilmu sains itu nanti sesuatu itu ada yang dinamakan dengan materi, ada yang namanya gelombang. Nah, suara itu masalah gelombang. Kayak itu. Kenapa kok bisa kita sekarang menangkap? Sejatinya telinga kita itu menangkap gelombang tertentu. Nah, itulah yang dinamakan suara. Gelombang itu namanya suara. Nah, jadi di tenggorokan kita ini, di bagian tertentu ini, ada alat yang bisa menggetarkan sesuatu, akhirnya mengeluarkan suara tertentu. Kayak gitu. Mengeluarkan gelombang tertentu. Itu yang dinamakan dengan makhraj. Tempat keluarnya huruf. Nah, akhirnya hewan-hewan itu juga punya. Nah, itu kan saya sempat mentahqiq. Yang sekarang dibahas itu adalah bagaimana dengan suara yang keluar dari son. Suara yang keluar dari son itu bukan keluar dari makharijul huruf. Gitu. Nah, itu ada yang berpendapat bahwasanya itu nggak masuk ke dalam lafaz. Jadi misal suara saya nanti atau yang kalian dengar di video selama ini, itu nanti suara yang keluar itu nggak dikatakan lafaz. Kenapa? Karena itu bukan sautun musyairil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Oke? Termasuk suara meja berarti tidak masuk setiap dihukumi sama dengan sound tadi. Enggak. Ini kan misalnya saya pukul nih. Nah, bunyi kan? Nah, kan tapi bunyinya itu bukan dari makhraj. Gimana? Sudah, berarti? Ustaz, Ya. maaf, terputus. Berarti kayak suara adanya dalalah suara apa namanya, misalnya adanya dalalah orang atau ada yang muasir dari yang menggeser meja gitu, misalnya terus ada memunculkan suaranya gitu, itu termasuk sound tadi berarti tidak dikatakan dalalah lafziyah. Enggak dikatakan dalam lafziyah. Dalam lafziyah itu kalau suaranya itu bersumber daripada makhraj. Jadi misalnya di ruang sebelah bunyi meja bergeser kayak gitu kan, itu nggak dikatakan pas geseran meja itu nggak dikatakan sebagai dalalah lafziyah. Maksudnya dalalah ghairu lafziyah. Bagi kaul yang mengatakan suara itu harus keluar daripada makhrajnya. Berarti tadi waktu kenapa saya katakan bagi kaul yang mengatakan gitu, karena ada memang kaul, tapi itu yang nggak terlalu dipakai. Ada kaul yang mengatakan suara apapun itu baik dari suatu gesekan atau itu masuk ke dalam dalalah lafziyah. Karena ini masuk lafziyah itu saut saja, nggak yang lanjutannya. Tapi saya nggak memaparkan itu, memaparkan yang satunya aja. Teman Ustaz, masih ada Ustaz, boleh bertanya lagi Ustaz? Ya. Semak
kan gini, kemarin Ustaz sudah menjelaskan sebab dinamakannya maudhu lahu dan lain-lainnya. Mau bertanya tentang kenapa dinamakan mahmul. Maudhu lahu. Kemarin Terakhir Ustaz sudah pertemuan jelasin 5. tentang mau. Iya, kemarin Kok, tentang maudhu. kok udah ada maudhu lahu di sini? Udah masuk ke dalam pembahasan wada? Nggak sempat dibahas tentang kayak al maudhu lahu itu sama dengan makna. Kalau maudhu Oke. itu katanya, lafalnya. Terus Lafalnya. kemarin ada al wadanya. Iya, Terus iya. apa gitu. Nah, yang saya tanya itu pasangan daripada maudhu kan mahmul. Kenapa dinamakan bukan. dengan mahmul? Itu maudhu yang berbeda. Jadi gini, ada yang namanya wada. Itu, makanya di sini kita akan menemukan lafaz yang sama-sama, tapi nanti beda-beda itu maknanya. Ya, kayak orang baru belajar nahu sorof lah, dia nemu ada lafaz sama-sama fa'il gitu. Tapi kan beda fa'il di nahu sama fa'il di sorof kan. Nah, sedangkan ini masih sama-sama ilmu mantik, nemu lafaz namanya maudhu. Nah, beda nanti maudhu yang dia pasangannya mahmul sama maudhu yang dia pasangannya maudhu lahu. Ada wada. Wada itu berarti menetapkan makna tertentu kepada lafaz tertentu. Itu dinamakan dengan wada. Nah, lafaznya namanya maudhu. Maknanya namanya maudhu lahu. Maknanya nama maudhu lahu. Oke. Nah, ini maudhu yang berbeda. Ini maudhu yang berbeda dengan maudhu yang pasangannya mahmul. Karena ada juga maudhu pasangannya mahmul. Gitu. Maudhu pasangannya mahmul. Nah, kalau maudhu pasangannya mahmul, maka itu adalah musnad ilaih. Sedangkan mahmul itu adalah al-musnadnya. Oke, ini beda. Kalau yang di sini ini suara aja. Oke, itu beda-beda. Kalau nanti bertanya kenapa ini namanya maudhu dan kenapa ini mahmul, karena ini yang dihamil ke sini. Makna ini yang dibawa ke sini, makanya ini dinamakan mahmul. Oke, misalnya ada kata-kata Zaidun Naim. Zaidun Naimun. Nah, Zaidun Naim itu. Maka makna daripada niam dibawa dan dijatuhkan kepada zatnya Zaid. Nah, maka dinamakan mahmul, ai mahumila. Sedangkan ini itu adalah maudhi'ah. Ini yang ditetapkan untuk dihamil gitu. Itu nanti tentang asbabu. Salah satu himbauan saya untuk awal-awal kita nggak perlu terlalu dialihkan sama asbabut tasmiyah. Dulu guru-guru saya selalu menghimbau itu. Kita kalau bisa belajar di awal-awal nggak perlu terlalu dihitungkan sama asbabut tasmiyah. Tapi nggak apa-apa, di dalam darus juga saya akan menjelaskan sebagai wawasan saja, bukan sebagai hal yang kalian pusingkan. Sebagai wawasan saja, oh ini dinamakan ini karena ini karena ini gitu. Tapi nanti di marhalah selanjutnya itu baru dijelasin satu persatu semua. Oke, gitu. Tamam, Ustaz. Oke ya, berarti udah ya. Yang selanjutnya siapa? Ustaz Ali? Yunus. Ya, ahlan. Yunus. Oke, Alan, Yunus. Di darus pertama kan ngebahas tentang ta'rif. Ta'rif itu terbagi dua, ada had dan juga rosem. Ya. Yang ada tanyain ta'rif dari ta'rif had dan ta'rif dari ta'rifnya rosem itu gimana, Ustaz? Gimana? Ta'rif daripada Had dan dari ta'rif rosem. ta'rif daripada had dan ta'rif daripada itu nanti aja di depan. Nanti di depan itu di pembahasan maqasidnya tasawurat itu adalah at-ta'rif namanya. Di sana nanti kita akan menemukan ta'rif bil had, ta'rif bil rosam. Intinya ta'rif bil had itu adalah ta'rif yang menggunakan zatiyatnya. Itu namanya ta'rif bil had. Sedangkan ta'rif bil rosam itu adalah yang menggunakan aradiyatnya. Nah, masalahnya sekarang kalau saya mau jelaskan pembahasannya belum sampai kepada apa itu zati, apa itu arodi. Bentar ya.
Oke, terus gimana Yunus? Ustaz, tamam, tamam. Nanti akan tahu dengan sendirinya tarif bil hak yang mana, tarif bil rotan gimana. Masalahnya kalau sekarang dipahamkan ada perangkat-perangkat yang pembahasan belum sampai ke sana sehingga akhirnya sama aja akan ngawang nanti. Tamam, Ustaz, tamam. Oke, siap. Selanjutnya siapa? Adi Nugroho ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bertanya Ustaz, Ahlan. di dalam pembahasan Madarikul Ilmi itu kan ada 3 ya Ustaz. Ada hawa, khabar, dan ada nazar atau fikir. Nah, di dalam ketiga-tiganya ini kan harus memfungsikan akal Ustaz ya. Nah, saya masih iskal Ustaz dalam membedakan memfungsikan akal di dalam ketiga ini dengan nazar Ustaz. Apa titik letak perbedaannya gitu ketika itu? Oh, itu enteng aja. Akal itu maksudnya kita sadar gitu. Kita kalau misalnya mau mengatakan, oh pendengaran saya menangkap sesuatu, menangkap objek suara. Itu kan kita bisa menangkap itu di saat kita sadar. Paham nggak? Masa kalau kita lagi nggak sadar, entah pingsan, entah tertidur, ya semua pendengaran kita itu nggak nangkap apa-apa. Semua indera kita nggak nangkap apa-apa. Jelas nggak maksudnya? Iya Ustaz. Ya. Nah, jadi kapan mata itu akan dikatakan nangkap objek di depannya? Di saat kita sadar. Nah, kita sadar itu yang dinamakan dengan, oh akalnya syagol. Syagol itu maksudnya akalnya berfungsi. Begitu juga waktu kita mendapatkan orang bicara, khobar, lalu kita menangkap makna. Itu di saat kita sadar. Nah, itu makanya ketiga-tiganya itu butuh akal. Bedanya di dalam nazar itu memang akalnya yang mencerna. Seperti itu. Sedangkan 2 yang lainnya itu bukan akalnya yang mencerna. Kalau misalnya 2 yang lainnya yang hawas itu berarti inderanya yang mencerna. Sedangkan kalau misalnya yang khobar itu berarti pengetahuan akan maudhu lahunya itu nanti yang mencerna. Berarti akal di sini berarti lebih kepada bisa dibilang kesadaran saja gitu Ustaz. Benar, Kesadaran saja. kita untuk menangkap suatu informasi gitu. Ya, kesadaran kita untuk menangkap itu. Itu kan maksudnya butuh akal yang tersadar, akal yang sagol. Berarti kalau yang nazar ini memfungsikan akal kita untuk menyusun informasi yang kita ketahui gitu Ustaz. Gimana akal kita? Yang nazar Ustaz dengan Nazar, oke. Iya. Jadi nazar itulah Kalau- representasi daripada tartib umur ma'lum li ta'di ila amrin majhul. Itu nazar itu. berarti ketika kita dapat khabar di situ juga kita nazar Ustaz, bisa. Gimana? Ketika kita mendapatkan suatu khabar gitu, berarti di situ juga maksud Anda tuh di situ semuanya sagul Ustaz, antara hawas, khabar dan nazar kita gitu. Ya, tapi Ketika kalau mendapat suatu khabar. Tapi waktu kita mendapat suatu khobar, kita cukup hanya sebatas tahu makna dari perlafatnya, kayak itu. Itu udah kita dapat pengetahuan, nggak kita mentartib umur ma'lum li tadi ila amrin majhul, nggak seperti itu. Oh, Jadi misalnya Bisa kita paham. mendapat khobar, ada kata-kata di Jakarta macet, misalnya kayak gitu. Nah, sebelumnya kita nggak tahu di Jakarta macet atau enggak. Tiba-tiba ada yang mengkabarkan di Jakarta macet. Nah, cukup kita tahu makna Jakarta itu apa, cukup kita tahu makna macet itu apa, langsung kita udah dapat pengetahuan. Oh, Jakarta macet. Tanpa tartib umur ma'lum li ta'di ila amrin majhul. Seperti itu. tamam Ustaz. Siap. Syukran Ustaz. Siap, Fat. Selanjutnya. Ahlan Ustadz Faiz Hadianto. Faiz. Iya, assalamualaikum Ustadz. Oh, yang udah selesai bertanya, tangannya diturunin ya. Ya. Biar Iya, enggak. Nah, masa yang udah selesai bertanya, angkat tangannya dinonaktifkan. Gimana Pak Il? Halo, Iya, Assalamualaikum. maaf nih mau nanya di dars pertama itu kan masih agak
iskal di dalam pengertian yang labudali kulli syari'in fi kasrotin in yatasawwaraha. Nah, kasroh Tawaroha. ya an yatasawwaraha. Kasroh di sini itu kan bermakna ilim ya Ustadz, dan ilim itu bermakna fanul ilim. Masailnya. Nah, ya. Nah, berarti dan fan ilmi di sini masuk ke dalam ta'rif itlaqul ilmi yang masail. Berarti kan Ya. berarti maksud dari ini tuh gimana Ustadz, maksudnya masih belum paham. Gimana? Iya, jadi kan ini kasroh ini berarti kan sekarang ini kita mau mempelajari suatu ilmu, maka berarti kasrohnya itu ilmu. Ya, masail ilmu. Oke, terus? Ya, kemudian ilmu di sini kalau saya nggak salah dengar dari das antum, nanti bilang ilmu ini bermakna fanil ilmi. Ya. Fan ilmu. Fan ilmu itu ilmu yang bermakna masail. Oh iya, berarti karena kita mempelajari ilmu mantik, maka bisa dikatakan masail ilmu mantik jadinya. Oh iya, muqaddimah masail mantik berarti Ustaz ya? Oh iya. Biar paham Ustaz. Terus biwahdatima. Nah, biwahdatima itu kan masuk maknya itu dihat, ta'rif atau ta'rif maudu sama sampel Ustaz ya? Ya. Oh iya. Itu sebenarnya pembahasan kasroh sama wahdah itu pembahasan panjang dan itu ditahan dulu. Itu nanti ada pembahasan di umur ammah juga. Jadi umur ammah itu ada nama babnya itu wahdah dan kasroh. Jadi ilmu itu memiliki jihah wahdah, memiliki jihah kasroh, seperti itu. Jadi ilmu itu dari satu sudut pandang kita ngelihat dia adalah suatu yang banyak, dari satu sudut pandang yang lain kita ngelihat dia adalah suatu yang satu, kayak gitu. Itu namanya jihah wahdah, jihah kasroh. Dan itu sejatinya kalau kita mau mensyarah lafadz la budda li kulli syari'in fi kathratin ayatasawwara bi wahdatin, itu panjang gitu kita jelasin jihah wahdahnya ilm itu seperti apa, jihah wahdahnya kasroh itu apa, jihah kasrohnya ilm itu seperti apa, dan seterusnya. Tapi saya simpelkan aja. Itu kalau masih agak bingung dengan wahdah gimana, kasroh gimana, maka wajar. Karena ada hal yang harus diketahui sebelumnya. Dan itu ditahan dulu, nggak apa-apa. Oh iya, baik Ustaz. Dan Ustaz ini takrif la budda li kulli syari'in ini fi kasrati an yatasawwaruha ini biasanya ada di muqaddimah kitab apa ya Ustaz? Oh, di muqaddimah kitab apa? Ya maksudnya ada di kitab atau gimana Ustaz ini? Oh enggak, itu ya kayak seperti bisa antum baca syarah-syarah kitab apapun atau hasyiah kitab apapun, nanti sebelum masuk ke situ pasti ngejelasin dulu tentang kita sebelum mempelajari ilmu, maka kita harus tahu dulu spesifikasi ilmu itu, kayak gitu. Oh iya, baik Ustaz. Berarti kan di sini kasroh di sini karena kita mempelajari ilmu, maka yang perlu kita banyakkan adalah ilmu. Berarti tergantung muktadol halnya Ustaz ya, kasrohnya itu. Ya, ilmunya apa? Beda-beda nanti kan. Oh ya, baik Ustaz. Jazakallah khair. Ya Rob. Oke, siapa selanjutnya? Ini ada yang udah nanya tadi, mau nanya lagi gimana Ustaz? Itu berarti diakhirkan aja. Diakhirkan aja. Halo Ustaz Agil Muhammad Fauzan. Muhammad Fauzan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alan, Ustaz Fauzan. Izin bertanya Ustaz. Ya, Alan. Jadi tentang nakidon dan musawin lin nakid Ustaz. Oke. Di dalam nakidon di situ kan kita nakidon itu harus amroni, yang pertama itu harus wujudi, yang kedua harus adami kan Ustaz. Ya. Atau musawin lin nakid itu harus wujudiyani. Nah, Ya. mungkin yang masih saya bertanya-tanya itu apa mana spesifik daripada wujudi dan adami itu Ustaz? Apakah secara wujudi secara zatinya atau afrodnya gitu Ustaz? Oh, enggak. Wujudi yang dimaksud itu wujudi dalam pemahaman kita. Mafhum kita. Maksudnya kita misalnya gini. Ada dua benda ini saya kasih ini. Yang pertama ada stylus, penanya tablet, yang kedua ada TWS nih, yaitu headset. Nah, kita dalam mafhum kita, ini kan padahal dua-duanya dua benda yang sama-sama ada gitu kan.
Mm-mm. Jelas, oke. Tapi dalam mafhum kita, saat kita memahami stilus, maka kita memahami ini bukan stilus. Jelas nggak? Nah, berarti dalam pemahaman kita ini adami. Adam dalam artian adamnya stilus. Adamnya stilus. Nah, ini berarti akadami dalam pemahaman kita, Berarti dalam mafhum dia itu berarti ketiadaan stilus. Nah, itu yang dimaksud dengan adami. Berarti bukan sesuatu yang nggak ada, bukan. Kalau sesuatu semuanya ada. Tapi dalam artian dalam mafhum kita, dalam pemahaman kita, satunya pemahaman kita berbentuk wujudi, satunya berbentuk adami. Adamnya itu yang dimaksud adam yang wujud tadi itu. Adam pemahaman saja. Ada pemahaman, betul. Jadi kalau misalnya kita memahami benda itu stilus, maka ini itu bukan stilus. Oh, berarti adami pemahaman kita. Ini itu bukan stilus. HP bukan stilus dan semuanya itu berarti adami semua pemahaman kita. Untuk ini contoh dalam Musawwinin Nakid itu misalnya Hayyun dan Mautun. Itu kan dikatakan dua-duanya wujudi saja. Ya, karena dalam pemahaman kita dua-duanya wujudi. Nah, pertanyaannya bukankah Mautun di situ juga memiliki makna yang sama dengan Lahayun? Nah, Lahayun itu adalah adami. Makanya itu dinamakanlah dia dengan kata-kata musawi lin naqid. Jadi gini, untuk simpelnya saja, yang dimaksud wujudi itu sebatas sesuatu yang tidak ada salab atau tidak ada nafiyunya. Misalnya kayak tadi itu kitab, terus hatif, itu, terus apa misalnya gelas misalnya ya, pakai bahasa kita enak, terus meja, nggak ada salabnya kan, maka ini semua wujudi. Tapi di satu sisi hatif ini juga menyimpan makna bukan kitab. Ya. Maka kapan dia menjadi adami? Apakah di saat dia bermakna bukan kitab? Nggak sebatas itu. Tetapi di saat hatif ini digunakan menggunakan lafaz la kitab. Nah, maka dia jadi adami. Nah, begitu juga di dalam hayyun sama mautun. Nah, keduanya ini masih wujudi. Dalam artian tidak ada salab di dalamnya. Kapan dia menjadi adami? Di saat dimaksud hayyun, mautun itu adalah la hayyun. Maka dia menjadi adami. Dalam mafhum kita menjadi adami. Berarti simpelnya adami itu ketika ada salab saja. Ya, itu kayaknya di daras juga ada saya tanbih itu. Adami itu ada nafi atau ada salab itu lafaz itu nanti memberikan mafhum adami. Seperti itu. Terus ini kenapa dinamakan musawi nakid? Dikarenakan mautun punya makna, punya mafhum yang mafhumnya itu tasawi dengan nakidnya hayyun. Makanya dinamakan dengan musawi nakid. Oke. Afwan. Siapa selanjutnya? Tadi ada setelah Fauzan, cuman dia udah nggak ngangkat tangan lagi. Oh, nggak jadi nanya. Ini ada orang baru nih, orang baru Taufikur Rahman. Ya, Alan. Izin bertanya, Ustaz. Ya, Pak Alan, Ustaz Taufik. Kan di dars awal itu antum pernah menjelaskan antara at-takhyil dan at-tafkir. Ya. Di mana tafkir itu harokatun nafs fil ma'kulat. Nah, yang saya masih sekali itu, Ustaz, rubitnya ma'kulat itu seperti apa sehingga dia itu bisa dibedakan dengan yang maksud itu, Ustaz. Dobitnya makulat itu sesuatu yang ada di akal kita bukan karena hawas, bukan karena musyahadah. Walaupun apa ya kita bilang ya? Walaupun sumber awalnya dulu gara-gara hawas. Jadi gini. Jadi nanti ini lagi-lagi di dalam umur ammah juga nih, makanya itu penting banget tuh ilmu umur ammah. Bisa kita katakan ada sesuatu yang bernama dua. Jelas nggak? Ada sesuatu dua, pemahaman dua.
Nah, selama ini kan kita bertanya, yang dua itu yang mana? Waktu kita berikan bendanya itu benda kayak gitu. Duanya itu mana? Dua itulah makul itu, yang dinamakan dengan makul. Dua itu mafhumnya dua itu ada di akal kita. Tapi waktu kita tunjukkan ke dunia nyata, misalnya kita beri buku dua kayak itu, buku ada dua, atau beri pensil itu ada dua kayak itu. Tapi padahal sejatinya yang ada di dunia nyata itu adalah pensilnya, sedangkan duanya itu ada di akal kita. Kayak itu. Begitu juga nanti 3, 4 dan seterusnya lah. Seperti itu. Begitu juga nanti kuli. Nanti depan kita akan membahas kuli, juz'i kayak gitu misalnya. Itu semua adalah sesuatu yang makul. Nah, jadi waktu kita pasangkanlah misalnya 3 tambah 3 6 kayak itu misalnya. Nah, itu kan terjadi harokah di dalam akal kita tuh nanti itu. Tapi kita sedang tidak mengharokahkan mobil, pensil, buku, nggak mengharokahkan itu. Tapi mengharokahkan sesuatu yang hanya di akal saja, yang nggak ada wujudnya di dalam realita. Bisa kebayang nggak nih maksudnya? Bisa, Ustaz. Maka itulah yang dinamakan dengan harokatun nafsi fil ma'kulat. Itu yang dinamakan dengan fikir. Jadi waktu begitu juga waktu terjadi proses tarif. Jadi misal proses tarif ada orang tidak tahu apa itu mobil. Misal, ini contoh aja ya. Apa itu mobil. Lalu dikatakan mobil itu adalah alat atau transportasi. Ya. Transportasi. Nah, waktu dikatakan alat transportasi, maka kita nanti akan memahami yang kita pahami itu adalah amrun kulli daripada alat transportasi. Alat transportasi berarti yang gini. Nah, itu tuh ada di akal itu nanti. Baru yang ada di realita tuh ya alat transportasi yang lain. Itu nanti yang dinamakan dengan makulat. Nanti waktu awal masuk ke dalam ilmu makulat, ada nanti ilmu namanya makulat. Bukan makulat, makulat. Kita akan dipahamkan di situ ada makul awal, ada makul sani, dan seterusnya lah. Itu juga pintu-pintu awal. Mantik ini semua pintu awal nanti. Oke, Hasan pertanyaannya. Terus selanjutnya Baik, siapa? Ustaz, tamam, Ustaz. Siap. Ustadz Alvin, ahlan. Alvin Raihan. Komuter lagi, kawal. Enggak, nih yang baru nih. Kayaknya Alvin Raihan udah di awal tadi. Tanya lagi boleh, Ustaz? Oh, udah tadi ya? Sudah pertanyaan tadi. Setelah Alvin ada yang lain yang nanya enggak, yang belum nanya? Belum nih orang yang udah nanya sebelumnya nih. Oh ya udah, ahlan Alvin. Ini agak konfirmasi Ustaz terkait dengan tasawur. Apa tasawur? Tasawur itu kan tidak ada hukum. Berarti misalkan saya punya tasawur dengan insan, maknanya itu hayawan natik. Nanti kan hayawan juga punya makna lagi. Ya. Berarti tasawur itu tidak tunggal ya, Ustaz. Bisa membentuk banyak gitu seperti Oh iya, makanya Zaidun. ada namanya. Nanti di depan ada namanya makna basit, ada namanya makna murokab. Saat kita memahami hayawan itu yang gini, waktu membentuk maknanya itu dia menjamik beberapa aspek. Itu nanti dinamakan dengan makna murokab. Seperti itu. Lagi Ustaz, tentang Ya. tentang ta'rif bilhat itu kan ta'rif birasam itu kan menjelaskan tentang tamroh. Terus ta'rif bilhat itu bisa kita katakan menjelaskan maudu juga gitu Ustaz. Ta'rif bilhat menjelaskan maudhu, maksudnya menjelaskan maudhu. Oh, ta'rif pakai maudhu gitu. Iya, itu termasuk bilhat Ustaz. Iya, masuk bilhat. Karena maudhu'nya ilmu itu dzatiyatnya ilmu. Jadi misalnya ilmu mantik, nanti kita kalau belajar mantik pakai kitab tahdhib atau syamsiyah, itu ta'rifnya udah alatun qanuniyatun yubahatsu 'anil ma'lumat tasawwuriyah wal ma'lumat tasdiqiyah min haitsul isal ila majhulatihima kayak itu misalnya. Itu namanya ta'rif bilhad karena ta'rifnya menggunakan maudhu dan maudhu itu adalah dzatiyatnya ilmu.
Seperti itu. Syukran, Kak. Siap, apa? Oke, selanjutnya ini ada yang nanya lagi ya. Ahlan, Ustaz Ulul Azmi. Nah, Ustaz, Anda mau tanya, kan kemarin ta'rif ilmu mantiq dipakai dengan ta'rif birrasam. Ya. Apakah ilmu mantiq ini ada ta'rif dengan haknya, Ustaz? Ta'rif haknya. Itu barusan pertanyaan barusan banget itu. Nggak dengar tadi yang barusan. Oh, berarti itu ta'rifnya. Bisa diulangi lagi, Ustaz? Tadi terlalu cepat. Jadi gini, tarif nanti di depan ya, di depan, atau misalnya antum memang udah pernah belajar mantik dari A sampai Z, berarti udah bisa ngebayangin tarif itu ada yang bilhad, ada yang birqasam. Nah, bilhad itu adalah tarif yang menggunakan az-zatiyat. Itu. Rasam, ta'rif yang menggunakan arodiyat. Oke, salah satu arodiyat sesuatu atau ilmu salah satu arodiyatnya itu adalah samrohnya. Gitu. Kenapa? Karena samroh ini merupakan khosohnya ilmu. Samroh merupakan khosohnya ilmu. Nah, berarti kalau misalnya ilmu ditarifkan dengan samrohnya, maka sama dengan ilmu ditarifkan dengan khosohnya. Kalau ilmu ditarifkan dengan khosohnya, maka sama dengan ilmu ditarifkan dengan arodiyatnya. Kalau ilmu ditarifkan dengan arodiyatnya, maka itu namanya ta'rif birrasam. Jelas? Jelas. Oke. Terus bilhat itu yang menggunakan zatiyat. Salah satu zatiyatnya ilmu itu adalah al-maudhu. Al-maudhu. Jadi ilmu itu nanti memiliki 3 zatiyat ya. Yaitu salah satu zatiyatnya adalah maudhu'nya dia. Nah, sehingga akhirnya berarti maudhu ini nanti masuk zatiyatnya. Sehingga kalau ada ilmu yang ditakrifkan dengan maudhu'nya, berarti sama dengan ilmu itu ditakrifkan dengan zatinya. Kalau ilmu ditakrifkan dengan zatinya, maka sama dengan ilmu itu ditakrifkan dengan bilhad. Seperti misalnya di kitab Sulam dikatakan, apa itu mantik? Ilmun taksimu mura'atuhu az-zihna anil khata'i fil fikri. Lihat. Padahal ismah anil khata' fil fikri itu adalah samroh daripada belajar mantik. Lalu akhirnya samroh itu dipakaikan di dalam ta'rifnya. Maka jadilah ini ta'rif bis samroh. Kenapa? Karena menggunakan samrohnya. Nah, samroh itu merupakan khosoh. Kalau khosoh itu salah satu daripada arodiyat, berarti ini masuk ke dalam ta'rif bir rosam. Nanti kalau kita belajarnya tahdzib atau syamsiyah, maka ilmu mantik itu didefinisikan dengan alatun qanuniyatun, gitu bahasanya. Qanuniyatun tubhatsu an, atau tubhatsu anil ma'lumat at-tasawwuriyah dan seterusnya lah intinya. Itu berarti ini tarif menggunakan maudhu'nya. Kenapa? Karena ma'lum at-tasawwuri dan ma'lum at-tasdiqi itu adalah maudhu' daripada ilmu mantik. Berarti kalau ta'rif menggunakan maudhu'nya sama dengan ta'rif menggunakan zatiyatnya. Kalau ta'rif menggunakan zatiyatnya sama dengan ta'rif bilhad. Oke, itu. Siap. Ahlan Mustafa ya, MP tadi ya? Mustafa. Baik saja. Jadi karena sedikit ini apa namanya tentang masalah tadi sama tentang tarif juga. Ada 2 Ustaz, boleh. Yang pertama, oke, kalau tarif birrasam itu kita mentarifkan sesuatu dengan arodiyahnya. Karena memang itu yang nampak dan itu yang kita tahu. Sedangkan bilhad ini pada dasarnya kita tidak tahu zatnya dari sesuatu itu. Jadi apakah bisa kita mentarifkan sesuatu tentang bilhadnya
aku berangkat daripada ilmu mantik itu sendiri, karena kita memang udah mempelajari zatiannya gitu. Atau nih hal-hal lain gitu, hal-hal yang memang kita bisa lihat di history atau dilihat oleh panca indera kita gitu. Apakah bisa kita mentarifkan sesuatu tersebut dengan tadi bilhat gitu? Karena kan pada dasarnya itu bukan zatiah dari sesuatu itu yang kita lihat, akan tapi arodiahnya begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda selalu penasaran tentang, antum selalu mensepil tentang ilmu-ilmu setelah belajar mantik gitu. Mungkin ada sedikit spilkan gitu, tadarus belajar setelah mantik itu kayak ilmu apa, terus ilmu apa, terus ilmu apa gitu. Terima kasih Ustaz. Musyakir Awi. Kalau tadi yang pertama tentang emang bisa ya kita mentarifkan dengan had itu kan dzatiyatnya, sedangkan mencari dzatiyatnya sesuatu itu kan berat. Itu iskal yang memang udah dipaparkan sama para ulama-ulama besar manatiko. Jadi waktu kita mempelajari teori tentang dzatiyat itu adalah yang kayak gini, itu hanya mengetahui teorinya saja. Walaupun saat dicari, ditelaah lebih dalam, secara nafsul amal, secara realita, itu akan berat. Bahkan masuk ke dalam kategori mustahil. Bukan mustahil aklan ya, mustahil adatan. Sampai Syekh Hurais di Mudusina itu mengatakan gak akan bisa mentakrifkan sesuatu itu bilhat yang tam. Jadi had itu ada dua, ada tam, ada nakis, seperti itu. Gak akan bisa kita itu bisa mentakrifkan sesuatu itu bilhat yang tam, yaitu had yang menggunakan jins qorib dan fasal qorib. Kita gak akan bisa menemukan itu. Kayak gitu. Nah, itu berarti pertanyaan yang bagus itu. Jadi ya memang berat, kita hanya sebatas tahu teori saja, walaupun secara prakteknya realitanya itu nggak terjadi, atau itu sulit banget untuk terjadi. Oke, terus selanjutnya tentang urutan ilmu. Itu kalau mau tahu, silakan dengar Khoritoh Ulum saya di YouTube. Jadi di YouTube itu udah saya jelaskan tentang Khoritoh Ulum, itu udah ada urutan semua itu. Ilmu apa, yang pertama ilmu alat, nanti ilmu itu ada ilmu alat, ada ilmu maqasid. Ilmu alat itu terbagi menjadi 4 klasifikasi. Ada yang dia itu mendobat akal, mendobat fikir, ada yang dia itu mendobat nakal, terus mendobat kalam arabi, terus istidlal nas, kayak gitu. Maka kalau urut itu biar saya nggak perlu ngulang, bisa dilihat langsung nanti di Khoritoh Ulum. Nanti insya Allah dikirim sama admin ke grup. Itu hal yang kita tahu agar itu kita belajar, tapi sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu cara belajar biar nggak sesat, nggak serampangan. Ada orang nahu belum maksimal, lalu tiba-tiba tafsir dia, ya udah, akhirnya nggak maksimal, lebih nggak maksimal lagi. Begitu juga ada orang sorof masih goyang-goyang, nahu masih goyang-goyang, tiba-tiba udah belajar usul fikih gitu, ya udah. Itu yang dinamakan dengan tadarrus. Tadarrus itu harus bertahap. Nah itu nanti bisa tadi siapa Mustafa ya, Mustafa berarti bisa dengar di Khoritoh Ulum saya. Panjang gitu, saya jelasin perjalanan panjang dalam menuntut ilmu. Tapi semuanya dimulai dengan mantik. Kenapa dimulai dengan mantik? Karena dimulai dengan meluruskan dulu cara berpikir. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Allah barik fiik. Ya Rob, siap. Nanti insya Allah dikirim linknya. Atau mungkin sekarang ada admin yang dengar atau apa, bisa langsung dikirim ke grup. Playlistnya ada Khoritoh Ulum itu. Nanti juga bisa saya kirim PDF-nya. Ada PDF-nya juga. Oke, selanjutnya siapa tadi? Hanifah. Ustadz izin bertanya tentang Madarikul Ilm, salah satunya adalah bil khobar. Kemarin sudah dijelaskan secara jelas perbedaan antara as-sama yang ada di khobar dan as-sama yang ada di al-hawas. Pertanyaan saya, pemahaman yang sampai lewat tulisan itu berarti juga masuknya ke al-khobar bitoriki sama, benarkah? Ya, karena tulisan itu akan disuarakan. Paham nggak? Misalnya gini, kita baca ada peringatan di jalan. Misalnya di jalan itu ada tandanya itu di sini ada proyek misalnya kayak itu. Nah, dari mana bisa kita nangkap makna ini? Nih, maksudnya ini kan suatu bentuk saja kan? Ini bentuk kayak gini, ini bentuk kayak gini kan? Dari mana kita bisa nangkap makna ini? Dikarenakan masing-masing huruf ini, simbol ini udah
Dan padanannya ini udah menyimpan makna. Nah, sehingga waktu itu, nih semua ini, itu kita suarakan. Saat disuarakan, kita paham makna daripada suaranya. Di sini ada proyek, gitu. Kita suarakan dulu, walaupun nggak disuarakan secara bil fi'il ya, nggak disuarakan, nggak mesti kita bersuara dulu, di sini ada proyek, baru paham. Waktu kita baca, misalnya kita ngelihat tulisan ini, itu dalam hati kita suarakan dulu itu. Pas sudah disuarakan itulah baru akhirnya makna itu sampai kepada kita. Tapi bagi orang yang nggak tahu ini, maka dia nggak akan bisa mensuarakan. Kalau dia nggak bisa mensuarakan, maka nggak masuk makna. Makanya itu tadi pertanyaan yang pertama kali saya jawab tentang apakah tulisan itu bisa masuk ke dalam khobar. Ya, tulisan itu masuk ke dalam khobar dengan jalur tertentu. Misalnya, ya apalah intinya, misalnya ada simbol apa gitu, tulisan kayak gini gitu. Nah, gitu misalnya. Nih, ini simbol ya, bukan coret-coret, ini simbol nih. Nah, ini ternyata kalau disuarakan gini suaranya. Nah, cuman kenapa ini nggak masuk makna? Gara-gara kita nggak paham ini apaan, kayak gitu. Sehingga waktu kita nggak paham, nggak bisa kita suarakan. Saat nggak bisa disuarakan, ya udah nggak masuk makna, nggak masuk khobar jadinya. Tamam Ustaz, sudah dipahami. Siap. Apaan? Udah selesai ini semua berarti? Untuk saat ini udah nggak ada lagi yang angkat tangan, Ustaz. Oke, kira-kira ada. Cuman ada titipan pertanyaan di kolom pesan ini. Ustadz, apakah kitab sulam ini paling dasarnya ilmu mantik? Bentar ya. Oh ya, kitab sulam itu udah teruji, yaitu adalah kitab untuk awal belajar ilmu mantik. Kitab sulam itu berdasar. Ya, masa teruji secara taklim ya. Ya banyak lah nanti yang mengklaim, oh ini bisa dipakai untuk gerbang sebelum sulam, gak apa-apa. Tapi yang teruji di berbagai madrasah di seluruh dunia, itu yang teruji banget, sehingga melahirkan para ulama-ulama besar di masa sekarang atau di masa-masa setelah Imam Akhdari, itu mereka mengawali dengan kitab sulam. Biasa tergantung madrasah, ada madrasah singkit itu biasa dia nggak pakai sulam, ada kitab lain pokoknya sebelum sulam, lupa saya itu, pernah saya baca itu di Singkiti. Oke, berarti terakhir pertemuan ke-5 ya, insyaallah besok pertemuan ke-6, besok hari Minggu pertemuan ke-6 ya. Ya intinya semangat dan istiqomah untuk belajarnya, semoga bisa memberikan intifa yang kuat. Jadi ini sedikit yang saya sampaikan. Jadi sejatinya praktek di ilmu mantik itu nggak kitab, nggak apa. Maksudnya itu oke, itu praktek ilmu mantik, tapi itu hal bagi orang yang baca kitab kayak gitu. Bagi orang yang baca kitab maka dia akan menemukan praktek ilmu mantik. Tapi sejatinya orang gak baca kitab juga akan tetap menemukan praktek ilmu mantik. Terdekat praktek ilmu mantik itu di mana? Di kehidupan. Di kehidupan itu kita sering melihat orang nyimpulin sembarangan, kayak gitu. Itu berarti kita diuji cara bermantik kita. Bahkan terkadang kita diuji dengan diri kita sendiri. Misalnya ada suatu kejadian, kita temu, itu nanti kita diuji. Kira-kira kita akan sembarangan nyimpulin atau gimana? Nah, kenapa seperti itu? Karena kita adalah makhluk yang memiliki rasa, memiliki sisi rasa. Sehingga akhirnya kita diuji dengan itu nanti. Nah, kita akan mengedepankan logika atau mengedepankan rasa. Itu praktek ilmu mantik. Jadi ilmu mantik itu prakteknya kehidupan itu sendiri. Kita nemu orang yang suka nuduh, atau misalnya kita nemu orang yang gampang tersinggung. Kenapa orang bisa gampang tersinggung? Karena dia gampang memastikan hal-hal yang sifatnya itu masih kemungkinan. Seperti itu kan nanti diuji logikanya. Misal yang sering saya bikin contoh, misalnya kita jalan terus nemu gerombolan orang di pinggir jalan, pas kita lewat tiba-tiba ketawa gerombolan itu, padahal tadi lagi diam-diaman aja, atau tadi lagi ngobrol-ngobrol biasa aja gerombolan itu, pas kita lewat tiba-tiba ketawa. Nah, disitulah akhirnya logika kita diuji. Nanti kita menanyakan, ini mereka ketawa kemungkinannya banyak kayak gitu.
Berarti bisa jadi pembahasannya tiba-tiba lucu, kebetulan pas saya lewat, bisa jadi, ada banyak bisa jadinya. Walaupun di salah satu dari sekian banyak bisa jadi memang ngetahuin saya. Tapi itu kan salah satu dari sekian banyak yang bisa jadi. Masalah salah satu dari sekian banyak kemungkinan. Nah, tapi kalau orang yang ngedepanin rasa, atau rasanya itu terlalu mendominasi, pasti langsung, ini pasti ngetahuin saya. Nah, gitu kan? Berarti terlalu gampang memastikan sesuatu yang sifatnya masih kemungkinan, itu berarti didominasi sama rasa, berarti akalnya nggak main, logikanya nggak bermain. Nah, itulah praktek ilmu mantik. Jadi waktu di grup, waktu saya katakan mantik itu nggak perlu soal, cukup jalani kehidupan, nanti akan datang persoalan itu semua. Itu beneran, itu saya sedang serius itu. Tiba-tiba banyak reaksi, atau reaksinya pada ketawa dan seterusnya, dikiranya saya sedang bercanda, itu saya nggak bercanda. Jadi kalau ditanya, Ustaz, soal-soal ilmu mantik, Ustaz, biar melatih logika, jalani kehidupan. Kayak itu. Kalau kamu masih gampang tersinggung, berarti mantik belum meresap. Kalau gampang marah, berarti mantik belum meresap. Gampang overthinking, misalnya. Kenapa orang bisa overthinking? Karena terlalu fokus kepada salah satu kemungkinan, padahal ada 1000 kemungkinan. Misalnya orang ujian, nggak maksimal dia ujiannya. Nah, berarti salah satu kemungkinannya, nilainya jatuh. Itu kan salah satu kemungkinan. Bisa jadi ada kemungkinan lain, nilainya mumtaz, bisa jadi. Tapi kan itu semua kemungkinan-kemungkinan. Cuma gara-gara dia terlalu mikirin salah satu kemungkinan tadi itu, makanya akhirnya overthinking. Nah, berarti logikanya belum naik. Padahal ada kemungkinan tadi, bisa jadi nilainya jatuh, bisa jadi malah mumtaz. Di saat ada dua kemungkinan, yang satunya itu meresahkan diri, yang satunya menenangkan diri. Kenapa kita nggak condongkan aja ke dalam yang menenangkan diri? Kan harusnya kalau orang mantiknya main kan seperti itu. Toh kemungkinan kalau bisa jadi nilainya itu bisa jadi malah mumtaz, ya udah pasang aja kemungkinan yang mumtaz, tenang, sama-sama kemungkinan kayak itu misalnya. Nah, itulah nanti praktek-praktek ilmu mantik seperti itu. Jadi cukup jalani kehidupan, kita akan menemukan semua persoalan, disitulah diuji loh kita gitu. Oke, maka insyaallah sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kawan-kawan semua atas waktunya, dan semoga di pertanyaan-pertanyaan ini ada istifadah dan ibadah yang saling berikan kepada antum, berikan kepada saya kepada supaya kita di sini saling beristifadah. Di sini itu sebenarnya nggak ada yang murid, nggak ada yang memuridi, nggak ada yang murid, nggak ada yang guru, kita semua sama-sama belajar di sini. Mungkin ada salah-salah kata di 5 pertemuan itu, mungkin saya juga minta maaf, atau mungkin ada kesalahan ucap, mungkin bisa terjadi seperti itu. Gelibat gitu, saya mikirnya apa, ucapinnya apa, itu bisa nanti ditanti aja gitu. Oke, insyaallah pertemuan selanjutnya Sabtu depan ya, insyaallah saya usahakan, karena ini pertemuan yang fleksibel saja, nanti kita bikin polling lagi apakah ada yang bertanya untuk 4 pertemuan ke depan, maksudnya 1 minggu ke depan. Kalau misalnya aman semua, maka nggak perlu ada pertemuan ini. Kalau misalnya ada, maka kita adakan. Ya, intinya ini juga saya jadikan sebagai wadah murojaah kita bersama dalam seminggu, dalam 5 pertemuan atau 4 pertemuan dalam seminggu itu, ini kita murojaah di sini, karena harapan saya itu membimbing kalian, ya menuntut kalian istiqomah, dan saya siap untuk mengawal itu semua. Bukan berarti asal kirim video udah ini kalian belajar gitu, nah, tapi saya usahakan di balik kesibukan saya di sini juga tetap saya usahakan agar tetap membimbing kalian sampai khatam. Oke, itu aja. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup majelis. Kita nggak foto, Ustaz. Gimana? Nggak foto. Apa? Foto peserta, buka kamera semuanya. Terserah. Halan, teman-teman yang mau buka kamera, Halan. Foto buat ini. Iya, boleh. Foto buat story ya. Oh iya, nanti storynya si admin nanti pasang story. Iya. Halan, teman-teman yang lain. Halan. Cuma segini aja nih. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Screenshot, Li. Bentar, sebentar. Jangan lama-lama, Li. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah. Oke, siap. Oke,
Oke, syukran semuanya. Walhamdulillah. Saya izin keluar. Mantap.